Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan merevisi review pertemuan kelima. Kemarin sempat salah, yaitu berjudul Pembaharuan Hukum Pidana dan Struktur Rangkaian Undang-Undang KUHP. Di dalamnya ada struktur KUHP dan RUU KUHP. Nah, di dalam KUHP yaitu ada aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Sementara di dalam rangkaian RUU KUHP yaitu cuma ada aturan umum dan tindak pidana. Perbedaan KUHP dan RUU KUHP yaitu yang pertama, RUU KUHP tidak mengenal perbedaan istilah kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, terdapat hal baru dalam buku ke-1 RUU KUHP berupa asas-asas umum hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun prinsip-prinsip pidana dan pemidanaan. Nah, yang ketiga, terdapat hal-hal baru dalam buku kedua RUU KUHP. Penambahan tindak pidana yang bersumber dari konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Tindak pidana di luar KUHP yang bersifat mala perseda, super mala per se. Dan perkembangan kejahatan baru dalam IP hukum pidana dan kriminologi. Tim pemerintah pembahasan RUU KUHP menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat serta kementerian atau lembaga terkait beberapa substansi RUU KUHP, antara lain yang pertama ada Kementerian Kesehatan tentang alat pencegahan kehamilan atau kontrasepsi di dalam pasal 415 dan pasal 416. Yang kedua ada Komnas HAM tentang penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden di dalam pasal 218. Yang ketiga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentang perzinahan di dalam pasal 417. Yang keempat ada Institute for Criminal Justice Reform tentang living law dan pidana mati di dalam pasal 2 dan 100. Perkembangan saat ini, RUU KUHP masuk prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 46 DPR RI 2019-2020. Misi RUU KUHP yaitu yang pertama rekodifikasi terbuka dan terbatas. Yang kedua ada demokratisasi. Yang ketiga ada aktualisasi. Yang keempat ada modernisasi. Yang kelima harmonisasi. Beberapa kebaruan dalam RUU KUHP, tidak ada lagi kategori kejahatan dan pelanggaran. Asas legalitas tetap diakui dalam pasal 1 ayat 1. Namun juga diakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagai dasar untuk memidana pasal 2. Perumusan tindak pidana tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur dengan sengaja. Setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada kelalaian atau kulfa, jadi unsur kelalaian kulfa dicantumkan. Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggung jawab. Selain tidak mampu bertanggung jawab, di dalam pasal 39 sampai di dalam pasal 38 sampai 39. Nah, perumusan tujuan pemidanaan di dalam pasal 51 sampai 52 dan pedoman menjatuhkan pidana pasal 53 sampai 56. Perumusan double track system pidana di dalam pasal 64 sampai
di dalam pasal 64 sampai 102. Dan tindakan pas di dalam pasal 103 sampai 111. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam pasal 118 sampai dengan pasal 124. Peraturan alasan pemaaf di dalam pasal 40 sampai dengan pasal 44 dan alasan memperberat pidana di dalam pasal 58 sampai 59. Perumusan dan pengaturan pemufakatan jahat di dalam pasal 13 sampai dengan pasal 14 dan persiapan di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 16. Nah, asas legalitas dan the living law yaitu ada pembatasan, artinya berlaku di tempat hukum itu hidup. Tindak pidana tidak diatur dalam RUU KUHP serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Sanksi yang diancam maksimal setara dengan denda kategori kedua atau 10 juta rupiah di dalam pasal 96. Bandingkan dengan Perda yang kini memungkinkan pidana kurungan maksimal 6 bulan dengan denda maksimal 50 juta rupiah. Tidak dimaksudkan menghidupkan kembali pengadilan adat, perlu peneliti empiris Perda kompilasi. Untuk pidana dan pemidanaan, tujuan pemidanaan yaitu ada pedoman pemidanaan, kewajiban hakim, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim, pemanfaatan peradilan atau judicial pardon, alasan memperberat pidana, pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, pidana dan tindakan atau double track system, yaitu ada orang dewasa, anak-anak, dan korporasi. Tujuan pemidanaan di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 52 yaitu ada pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dan damai. Penumbuhan penyesalan terpidana. Pedoman pemidanaan di dalam pasal 53 sampai dengan pasal 56, yaitu ada hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hukum wajib mengutamakan keadilan. Pemanfaatan peradilan atau judicial pardon, pasal 54 ayat 2, yaitu hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menegakkan tindakan dengan pertimbangannya. Ada ringannya perbuatan, keadilan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, jenis pidana ada pidana pokok pasal 65. Yang pertama ada pidana penjara, kedua pidana tutupan, ketiga pidana pengawasan, keempat pidana denda, kelima pidana kerja sosial. Pidana tambahan pasal 66 yaitu ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang, tertundanya tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus pasal 67 dan pasal 100, yaitu ada pidana mati selalu diancam secara alternatif.
dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam hal pasal 70 ayat 1, yaitu yang pertama terdakwa adalah anak. Yang kedua terdakwa berusia di atas 75 tahun. Yang ketiga ada terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang keempat, kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. Yang kelima, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Yang keenam, terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketujuh, tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain. Yang kedelapan, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana. Yang kesembilan, tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi. Yang kesepuluh, kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain. 11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya. 12. Pemidanaan di luar lembaga permasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. 12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 13. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga dan atau tindak pidana terjadi karena kealpaan. Ada lagi penjatuhan pidana penjara dapat diubah menjadi alternatif pidana penjara, yaitu pidana kerja sosial di dalam pasal 85. Jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana denda paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak di dalam kategori 2. Setelah memperhatikan sejumlah hal, pidana pengawasan di dalam pasal 75 sampai dengan pasal 77, jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pemidanaan. Lama pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancam yang tidak lebih dari 3 tahun. Denda pasal 79 kategori 1 berdasarkan maksimal 1 juta rupiah. Kategori 2 besarkan maksimal 10 juta. Kategori 3 besarkan maksimal 50 juta. Kategori 4 besaran maksimal 200 juta. Kategori 5 besaran maksimal 500 juta. Kategori 6 besaran maksimal 2M. Kategori 7 besaran maksimal 5M atau 5 miliar. Kategori 8 besaran maksimal 50 miliar. Pedoman penjatuhan pidana denda pasal 80 sampai dengan pasal 83 wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata. Namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Dapat dibayar dengan cara mengangsur. Wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan. Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan atau pidana kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi denda di kategori 2.
Pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dalam pasal 100 dapat dijatuhkan jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Ketiga, ada alasan yang meringankan. Harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan kepres setelah mendapatkan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Jika terpidana selama masa pencobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Ada lagi pidana tambahan atau pencabutan hak tertentu di dalam pasal 86. Yang pertama ada hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Yang kedua, hak menjadi anggota TNI Polri. Yang ketiga ada hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Yang keempat ada hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Yang kelima ada hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau mengampu atas anaknya sendiri. Yang keenam ada hak menjalankan profesi tertentu dan atau hak memperoleh pembebasan bersyarat. Tindakan dalam pasal 103 yaitu tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok. Yang pertama ada konseling, kedua rehabilitasi, ketiga pelatihan kerja, keempat perawatan dan lembaga dan atau yang kelima perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental dan intelektual yaitu rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah dan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Pidana dan tindak bagi korporasi. Pidana pasal 118 sampai dengan pasal 122. Yaitu pidana pokok atau denda dan pidana tambahan. Tindakan pasal 123 sampai dengan pasal 124 ada pengambil alihan korporasi, pembiayaan pelatihan kerja, penempatan di bawah pengawasan dan atau penempatan korporasi di bawah pengampuan. Pidana tambahan bagi korporasi yaitu di dalam pasal 120 yang berisi pertama ada pembayaran ganti rugi, kedua perbaikan akibat tindak pidana, ketiga pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, keempat pemenuhan kewajiban adat, kelima pembiayaan pelatihan kerja, keenam perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, ketujuh pengumuman putusan pengadilan, kedelapan pencabutan izin tertentu, 9 pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, 10 penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, 11 pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, dan 12 pembubaran korporasi. Mungkin itu saja revisi pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana dari saya. Mohon maaf jika saya tidak mengetahui semuanya di dalam review ini, karena saya juga manusia biasa.
Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.